Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farabia Ruanda Ayu Oktaviani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan akuntansi. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Dan sekarang, COVID-19 menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara dan di seluruh dunia. Akhirnya, pemerintah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, seluruh kegiatan sosial dibatasi dan banyak fasilitas umum yang ditutup. PSBB juga berdampak pada kegiatan produktif masyarakat, sehingga pemerintah membuat tatanan hidup baru atau disebut new normal. Kondisi new normal ini dianggap sebagai suatu solusi dengan menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat tetap bisa produktif dan terhindar dari COVID-19. Tentunya, pada masa new normal ini berpengaruh pada daya beli sebagian besar masyarakat serta kondisi keuangan pribadi mereka. Nah, apa saja yang menjadi solusi keuangan ideal di masa new normal ini? Saya mempunyai 5 solusi yang bisa dilakukan setiap individu untuk mengatur keuangan pribadi mereka di masa new normal ini. Yang pertama, mereview kondisi keuangan pribadi. Kita harus melihat dengan cermat kondisi keuangan kita saat ini, dari segi pendapatan dan pengeluaran. Lalu, identifikasi semua pengeluaran, mulai dari laporan kartu kredit hingga berbagai tagihan rutin, seperti listrik dan air. Cobalah untuk mereview dari pengeluaran 3 bulan yang lalu. Awasi juga pengeluaran tahunan yang akan segera jatuh tempo, seperti pajak rumah, pajak kendaraan, hingga uang sekolah atau uang kuliah. Lalu, bandingkan dengan pendapatan tetap yang diterima setiap bulan untuk mendapat jawaban apakah kondisi keuangan pribadi kita berisiko atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita masih terjebak antara keinginan dan menempatkan hal tersebut sebagai kebutuhan. Langkah yang harus dilakukan adalah mulai mengidentifikasi kebutuhan reguler dan menuliskan apa saja yang diinginkan, serta mengendalikan hasrat berbelanja atas keinginan tersebut. Untuk membedakannya, kebutuhan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk hidup, dan semua yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut dianggap sebagai keinginan. Yang ketiga, jangan berhutang. Kita harus menghindari gaya hidup konsumtif, terutama hindari membeli barang secara kredit. Memasuki fase new normal atau fase kehidupan yang benar-benar baru dan perlu adaptasi tinggi, sehingga kestabilan keuangan pribadi kita menjadi sangat penting. Hindari juga menambah beban keuangan dalam waktu dekat dengan berutang maupun mengambil barang cicilan, terutama untuk barang yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, memiliki dana darurat. Mengamankan persediaan dana dan mengambil langkah yang tepat perlu disusun ulang untuk memastikan pendapatan dikelola dengan sangat baik. Fokus pada tujuan untuk menambah dana darurat bisa menjadi salah satu strategi. Hal ini dapat dimulai dengan memisahkan pendapatan ke dalam rekening yang berbeda, sehingga kebutuhan harian dan kebutuhan mendesak tidak tercampur. Yang kelima, bijak berinvestasi. Jika memiliki dana mengendap, investasi pada instrumen yang tergolong mudah dicairkan seperti deposito, emas, reksadana,
dan mata uang asing juga bisa dijadikan pilihan untuk memaksimalkan pendapatan. Selalu lakukan diversifikasi dan jangan berinvestasi di satu tempat untuk saat ini. Jangan mudah tergoda dan lakukan perencanaan investasi dengan tepat. Ingat, kita tidak tahu persis berapa lama kondisi new normal ini akan berlangsung. Johanna Ghani, Managing Partner Grant Thornton Indonesia mengungkapkan, kondisi prihatin yang berdampak bagi sebagian besar industri saat ini mendorong kita untuk lebih tenang dan bijak dalam menghadapinya. Tentu, kondisi finansial yang dimiliki setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda hingga akhir pandemi nanti. Untuk itu, kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap produktif sebisa mungkin, dan cerdas menangani keuangan pribadi adalah usaha terbaik yang dapat dilakukan untuk saat ini. Jadi kesimpulannya, pada masa new normal ini kita harus bisa tetap produktif dengan menerapkan protokol kesehatan serta mengatur keuangan pribadi dengan cerdas, cermat, dan tepat, yaitu dengan 5 solusi tadi. Yang pertama, mereview keuangan pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, jangan berhutang. Yang keempat, memiliki dana darurat. Dan yang kelima, bijak berinvestasi. Demikian solusi keuangan ideal di masa new normal yang saya sampaikan dalam video tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.